Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kontrak belajar mata kuliah konstruksi alat ukur psikologi. Jadi tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini intinya adalah mahasiswa mampu menyusun alat ukur psikologi, yang mana alat ukur psikologi sangat berguna ketika teman-teman akan melakukan penelitian atau skripsi. Nah, alat ukur psikologi di sini itu yang dimaksud yaitu skala psikologi. Apa itu skala psikologi? Nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian ini ada topik pembahasan, ada 8 topik pembahasan, yang mana 8 topik pembahasan ini adalah langkah-langkah yang harus teman-teman lalui dalam menyusun tugas akhir di semester ini. Nah, evaluasi dalam mata kuliah ini yang pertama yaitu UTS bobotnya 30%, UAS bobotnya 40%, tugas bobotnya 25%, kemudian kehadiran bobotnya 5%. Nah, tugas mahasiswa. Di sini mungkin saya akan mempertegas di tugas mahasiswa. Yang pertama, tugas dikerjakan secara berkelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang, yang mana teman-teman bebas untuk memilih kelompok masing-masing. Anggotanya bebas kalian pilih sendiri. Kemudian, yang kedua, menentukan satu atribut psikologi dan melengkapi dasar teorinya. Di sini teman-teman juga bebas untuk memilih tema apa yang ingin dipelajari atau yang ingin teman-teman kerjakan dalam 1 semester ini. Dengan catatan, tema yang teman-teman pilih itu tidak boleh sama dengan kelompok lain. Kemudian yang ketiga itu membuat blueprint. Jangan bingung apa itu blueprint dan skala uji coba, nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian teman-teman juga di semester ini itu diharuskan untuk mencari subjek minimal 30 subjek, yang mana karakteristik subjek itu bebas, yang penting itu sesuai dengan tema dari kelompok kalian masing-masing. Nah, kemudian teman-teman juga harus mengumpulkan data dari subjek 30 tersebut dan melakukan input data, yang mana input data dilakukan dengan menggunakan SPSS. Kemudian nanti juga akan ada seleksi item, yang mana ketika kita sudah menyeleksi item itu kita sudah mempunyai skala secara utuh. Kemudian yang terakhir yaitu menyusun laporan. Formatnya ada di slide selanjutnya. Nah, laporan dikumpulkan sebelum UAS dengan format berbentuk PDF. Ini format laporannya atau format tugasnya. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang mana berisi tentang latar belakang mengapa teman-teman memilih tema yang teman-teman pilih sendiri. Kemudian ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini terdiri dari definisi, yang mana definisi ini harus dipilih satu grand teori dari atribut psikologi yang teman-teman pilih. Kemudian ada aspek dan juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua itu metode. Metode itu terdiri dari subjek yang dipilih, prosedur pembuatan alat ukur. Di sini jadi langkah-langkah apa sih yang teman-teman lakukan selama menyusun skala psikologi. Nah, ceritakan di prosedur pembuatan alat ukur. Kemudian isi item skala. Jadi isi item skala itu isinya apa sih ketika teman-teman itu membagikan skala secara online. Kemudian hasil ini adalah hasil interpretasi menggunakan SPSS. Kemudian lampiran terdiri dari blueprint dan hasil penghitungan menggunakan SPSS. Jadi berbeda dengan interpretasi menggunakan SPSS, tapi di sini adalah hasil penghitungan menggunakan SPSS. Jangan lupa juga harus ada daftar pustaka, yang mana referensinya itu tidak boleh dari sumber yang abal-abal. Jadi harus dari sumber misalkan jurnal atau buku. Nah, laporan dikirim melalui email, dan format laporan atau nama file itu di sini terdiri dari kelas, NIM, dan nama. Nama ini berarti terdiri dari 2 orang seperti itu ya. Nah, referensinya ini ada 2, dari Pak Azwar, penyusunan skala psikologi edisi 2, dan
ada juga dari Pak Aswar, itu tentang tes prestasi. Nah, di sini juga banyak istilah-istilah yang digunakan dalam mata kuliah ini. Yang pertama itu ada istilah blueprint, kemudian yang kedua yaitu ada istilah skala, kemudian juga ada istilah atribut psikologi. Saya jelaskan tentang atribut psikologi. Di atas juga saya menyebutkan tentang penentuan atribut psikologi. Jadi apa sih atribut psikologi? Jadi atribut psikologi intinya adalah objek ukur dalam ilmu psikologi. Nah, atribut itu adalah sesuatu yang ada pada diri manusia. Contohnya ada intelijensi, ada kecemasan, ada motivasi, ada stres, dan yang lain-lain. Kemudian tadi juga disebutkan tentang skala. Jadi skala itu adalah perangkat pertanyaan yang disusun untuk mengungkap atribut psikologi tertentu melalui respon terhadap pertanyaan tersebut. Skala itu secara garis besar adalah pertanyaan-pertanyaan untuk mengungkap atribut psikologi. Nah, nanti teman-teman tugasnya adalah membuat skala, yang mana skala ini pertanyaannya harus disusun secara mandiri. Kemudian ada blueprint. Blueprint itu adalah secara garis besar saya sebut sebagai kisi-kisi dari skala. Jadi berisi tabel yang memuat aspek-aspek dan indikator-indikator keberlakuan serta proporsionalitas item dalam perencanaan skala. Jadi intinya adalah di sini kisi-kisi dari skala. Indikator keberlakuan itu adalah rumusan operasional, kemudian item itu butir pertanyaannya, aspek keberlakuan itu adalah rumusan konseptualnya. Di sini nanti kita belajar di pertemuan selanjutnya saja. Nah, ada tentang ilmu pengukuran, dan pengukuran itu adalah cara atau prosedur penentuan angka terhadap atribut atau variabel di suatu kontinum. Ini juga hanya pengantar saja, akan diperdalam di pertemuan selanjutnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.